warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap terus semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Duduknya dirapikan dulu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah, sepertinya masuk semua ya. Bagus. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang manfaat tumbuhan melalui dongeng pohon apel yang tulus. Nah, melalui dongeng tersebut, kita menjadi tahu berbagai macam tumbuhan dan manfaatnya. Kita juga telah belajar sifat pertukaran pada penjumlahan menggunakan daun-daun kering yang berguguran. Dan di akhir pembelajaran itu, kita menyanyikan lagu yang berjudul Cemara ciptaan A.T. Mahmud untuk lebih mengenal pohon cemara. Lanjut, kita beralih ke pembelajaran 2. Gambar tersebut menunjukkan Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Mari kita simak dongeng bersama-sama. Pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Sungguh ucapan pengembara itu sangat tidak baik ya anak-anak. Dari dongeng tersebut kita tahu bahwa tidak semua tumbuhan atau pohon yang tidak berbuah itu tidak berguna. Semua pohon itu berguna. Contohnya pada dongeng tersebut, pohon yang besar itu tadi tidak memiliki buah namun memiliki daun yang lebat untuk berteduh dan beristirahat dengan nyaman. Kemudian dari dongeng itu kita diajarkan untuk selalu hidup bersyukur. Kita sebagai manusia harus bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan. Kemudian sebagai manusia kita harus saling menyayangi bukan hanya sesama manusia, tetapi juga pada hewan dan tumbuhan. Itu salah satu bentuk bersyukur atas pemberian Tuhan. Lalu bagaimana ya cara kita bersyukur kepada hewan dan tumbuhan? Nah, untuk mengetahui cara kita bersyukur kepada hewan dan tumbuhan, mari kita simak bersama-sama percakapan Benny, ayah, dan ibu Benny. "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" tanya Benny. "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur," ucap ayah Benny. "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" tanya Benny lagi. "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong," jawab ayah Benny. "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" tanya Benny. "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan,"
caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ucap Ayah Beni. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Ucap Ibu Beni. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Tanya Beni. Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan, kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Ucap Ayah Beni. Dari percakapan Beni, Ayah dan Ibu Beni itu tentang cara bersyukur tidak hanya kepada manusia, tapi juga pada tumbuhan dan hewan. Perilaku bersyukur merupakan contoh sikap orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur ya. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh, misalnya dengan rajin berolahraga. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan cara menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberi oksigen pada lingkungan sekitar. Contohnya kita berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Ada berbagai macam gerakan olahraga, diantaranya yaitu gerakan memutar dan meliukkan badan. Langkah pertama yaitu badan berdiri tegak, lalu kepalkan kedua tangan dan diletakkan di pinggang. Setelah itu putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, badan kembali berdiri tegak, lalu rentangkan kedua tangan ke depan. Putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Selanjutnya, putarlah badan ke kanan bawah, lalu putarlah badan ke kiri bawah. Setelah itu, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Lakukan sehari-hari di rumah ya. Manfaat memutar dan meliukkan badan saat olahraga, itu tubuh terasa lebih segar, melenturkan tubuh dan otot tidak kaku, serta peredaran darah pun lancar. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana kita bersyukur atau berterima kasih pada hewan dan tumbuhan. Selain itu, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga. Tadi sudah kita pelajari bagaimana gerakan memutar dan meliukkan badan saat olahraga. Alhamdulillah, semoga dapat dicermati dan dipahami. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat dan tetap terus semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.